Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom pemuda-pemuda Kristus. Kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Kita patut bersyukur kepada Tuhan kita. Bahwasannya apapun yang terjadi Tuhan Yesus baik. Karena memang Tuhan baik Bapak Ibu Saudara. Allah kita adalah Allah yang setia. Firman Tuhan dalam Efesus 2 ayat 4 sampai 5 berkata, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkan-Nya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Puji nama Tuhan. Kita mau masuk dalam ibadah kita pada hari ini. Kita mau menyembah Tuhan kita, mengucap syukur kepada Tuhan Yesus melalui hamba-Nya di tempat ini, Bapak Gembala Marihot Saragi. Kami masih bisa terus melayani Tuhan. Jangan kecilkan hatimu Bapak Ibu Saudara. Kita satu di dalam Kristus walau tempat kita beribadah berbeda. Mari Roh Allah penuhi setiap rumah jemaat. Mari Roh Allah pulihkan setiap kehidupan jemaat Tuhan. Haleluya Yesus. Kita akan pujian bagi Tuhan kita. Roh Allah yang hidup penuhi. Roh Allah yang hidup.
Tuhan Yesus Kristus Allah yang kami sembah di tempat yang maha kudus. Engkau luar biasa Tuhan. Penyertaan-Mu begitu ajaib kami rasakan Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Apapun yang terjadi Tuhan Yesus baik. Sebab Engkau memang baik Tuhan. Bapa yang baik. Berbelas kasihanlah kepada kami Tuhan. Kami memerlukan-Mu Tuhan. Mari Kau penuhi kami Bapa. Mari Kau pulihkan hidup kami Tuhan. Mari Kau pulihkan bangsa kami Bapa. Mari Kau sembuhkan dunia ini Tuhan Yesus. Kami begitu mengasihi semua tanpa terkecuali Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan. Ibadah Tuhan yang kesekian kalinya Bapa melalui media sosial Tuhan. Tuhan mari Kau pakai kami semua Tuhan. Mari Tuhan Kau jangkau setiap hati kami Bapa. Tuhan Yesus mari Kau puaskan kami Tuhan. Mari Kau penuhkan kami dengan kasih-Mu Tuhan Yesus. Tuhan kami kurang Tuhan. Kami lemah, kami berdosa Tuhan. Tapi Engkau layakkan kami bersyukur Tuhan Yesus. Tuhan kami mau buka ibadah ini Tuhan. Kami rindu memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Mari Kau pakai semuanya oleh kuat kuasa-Mu Tuhan. Kami juga Tuhan satu hati. Kami mau lagi kepatahan hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus hancurkan kuasa iblis, kuasa virus, kuasa sakit, apapun yang bukan berasal dari kita. Kami mau hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Tubuh kami Tuhan bukan tempat penyakit. Tubuh kami adalah baik-Mu Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami buka ibadah ini. Haleluya. Amin. Menyapa Bapak Ibu Saudara sekali lagi. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Bagi setiap Bapak Ibu atau Saudara yang baru melihat video ini, selamat bergabung, selamat menikmati ibadah bersama Tuhan Yesus, bersama Jemaat GPDI Rehoboth Sheba. Haleluya. Kita mau memuliakan nama Tuhan sebab Dia berkuasa di bumi. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Mari bertepuk tangan dan bersorak-sorai bagi Dia. Haleluya.
Tuhan, tiba saatnya kita akan mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan kita. Mari Bapak Ibu, saya ajak Bapak Ibu untuk bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kembali kami datang kepadamu Tuhan, mengucap syukur kalau kami boleh ibadah sampai saat ini, itu semua karena kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus, untuk segala sesuatunya Tuhan yang terus terjadi sampai saat ini, mari kuatkan kami Tuhan, setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kami akan siap lalui bersama Tuhan Yesus. Tuhan, tiba saatnya Bapa, kami mau mempersembahkan yang terbaik bagi-Mu. Kau berkati Tuhan persembahan kami Bapa, yang berasal dari pekerjaan tangan kami. Kiranya Bapa, Engkau yang boleh memberkati setiap profesi kami Tuhan. Tuhan yang turut campur tangan Bapa, agar kiranya Tuhan kami boleh diberkati senantiasa oleh kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Persembahan dijalankan, pujian dinaikkan, katakan Tuhanlah kekuatan dan maksud. Kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan terus mengenyangkan rohani Bapak Ibu sekalian. Untuk menyambut firman Tuhan, kita angkat pujian, Kaulah Tuhan penyembuhku. Biar oleh kuasa firman Tuhan, setiap kita yang sakit, Tuhan boleh sembuhkan. Kaulah Tuhan penyembuhku, Kau sembuhkan
tidak bersyukur kepadamu ya Tuhan. Amin. Sebab kami tahu hari-hari kami adalah dalam genggaman tangan-Mu. Amin Tuhan. Adapun kami saat ini boleh beribadah, Ya Tuhan Yesus. adapun kami saat ini boleh memuji-muji nama-Mu, Ya Tuhan. adapun kami saat ini boleh mendengarkan firman-Mu. Oh Tuhan Yesus. Ini semata-mata karena kemurahan Tuhan saja. Benar Tuhan. Sebab akan ada waktunya nanti kami tidak bisa lagi memuji-muji nama Tuhan. Akan ada waktunya nanti Alkitab telah diangkat, gereja telah diangkat, umatku telah diangkat, maka tidak ada lagi ibadah di bawah kolong langit ini. Tuhan, selagi ada kesempatan, apapun bentuknya, bagaimanapun keadaannya, bagaimanapun situasi kami Tuhan, kami akan terus beribadah. Sungguh Tuhan Engkau ajaib, sungguh Tuhan Engkau luar biasa, memimpin kami secara langsung. Tuhan, terima kasih dimanapun saat ini berada jemaat-Mu, khususnya GPD Rehoboth Seba, Jakarta, Setu, dan Pangkarutan. Tuhan Yesus, kami tahu mereka tidak ada bersama dengan hamba-Mu. Mereka jauh dari kami Tuhan, tetapi di rumah mereka sedang beribadah, tetapi bersama keluarga mereka sedang beribadah. Dan bersama dengan kami mungkin ada Tuhan orang-orang yang sedang juga menonton, sedang mengikuti ibadah ini Tuhan. Bapa, tak lupa kami berdoa, siapapun mereka, dimanapun mereka yang ikut beribadah dengan kami Tuhan, maka di dalam nama Yesus, kuasa yang sama juga memberkati mereka, juga menghiburkan mereka, terutama mereka yang sedang berduka. Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah yang penghibur. Hiburkanlah mereka Tuhan. Mungkin saat-saat seperti ini mereka sangat butuh penghiburan-Mu Tuhan. Ulurkan tangan-Mu, pakai hamba-hamba-Mu, pakai gereja-gereja-Mu, pakai Tuhan juga orang-orang yang diutus oleh gereja untuk menyampaikan pertolongan-Mu, untuk menyampaikan kabar baik-Mu, juga untuk berdoa bagi jemaat-Mu Tuhan. Bapa, kami tadi mendengar bahwa keluarga daripada semua orang sedang sakit Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, sembuh mereka, juga semua yang lain. Jika ada yang kurang sehat, di dalam nama Yesus, semua sembuh, semua sembuh. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Pakai dan urapi hamba-Mu Tuhan. Biarlah lidah, mulut, bibir hamba-Mu Engkau pakai dengan jelas, sehingga pemirsa, sehingga semua jemaat-Mu, sehingga semua kami yang menyaksikan ibadah ini, semua merasa diberkati oleh Tuhan. Bukakan rahasia firman-Mu Tuhan, sebab kami tahu firman-Mu adalah Allah sendiri. Mari berkuasa Tuhan lewat firman-Mu, dan urapilah hamba-Mu, urapi kami sekalian yang sedang menyaksikan firman-Mu. Maka di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu yang kudus. Haleluya. Amin. Shalom. 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 Dimanapun jemaat sekarang berada, saya percaya saudara sedang diberkati Tuhan, saudara sedang Tuhan lindungi, saudara sedang Tuhan perhatikan. Sebab kenapa? Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Tuhan kita adalah Tuhan yang ikut merasakan apa yang kita rasakan. Tuhan kita adalah Tuhan yang ikut menanggung beban kita. Dia terlebih dahulu sudah menanggung beban kita. Ketika Dia menderita, ketika Dia disalibkan, Dia sedang memikul segala bentuk sengsara kita, segala bentuk penyakit kita. Maka saya katakan kepada saudara, dimanapun saudara sekarang berada, menyaksikan firman Tuhan sebentar. Kalau saudara sedang sakit, oleh bilur Yesus, saudara sedang disembuhkan. Dimanapun sekarang saudara berada, kalau saudara sedang galau, sedang mungkin tidak sejahtera, tapi hari ini saya katakan saudara, Tuhan hadir melawat kita, Tuhan hadir mengunjungi kita, sehingga hari ini kesetiaan Allah tidak pernah berubah. Mungkin kita tidak setia,
Mungkin kita tidak setia, tetapi Allah tetap setia. Mungkin kita tidak setia, tetapi Allah tetap setia. Saudara, pada hari ini yaitu Minggu Misericordias Domini. Saudaraku, dalam Roma pasal 3 ayat 1 sampai 8. Roma pasal 3. Roma pasal 3 ayat 1 sampai 8. Roma pasal 3 ayat 1 sampai 8. Saya membacakan, Bapak Ibu Saudara boleh mengikuti dalam hati, dan jika saudara itu berkenan boleh bersama saya membacakannya bersama-sama. Saudara-saudaraku, demikianlah firman Tuhan untuk kita hari ini, Minggu tanggal 26 bulan 4 2020. Ini adalah minggu terakhir bulan keempat. Mari kita bersama. Kelebihan orang Yahudi dan kesetiaan Allah. Ayat 1. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali dan di dalam segala hal. Pertama-tama sebab kepada mereka lah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah kesetiaan Allah itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah itu benar dan semua manusia pembohong. Seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu, dan memang jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan dikatakan? Apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika ia menampakkan mukanya? Sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat supaya yang baik timbul daripadanya? Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada saat ini, Minggu Misericordias Domini ini cenderung membawa kita memahami kesetiaan Allah dan menyadari kelemahan kita. Saudara, sekali lagi, mengetahui kesetiaan Allah dan menyadari segala dosa kita. Sungguh, bagaimana Paulus mencoba meyakinkan orang-orang Roma, di mana tadinya dia di sana, tetapi dia harus meninggalkan Roma untuk dipakai oleh Tuhan sebagai hamba Tuhan, sebagai rasul. Dia harus meninggalkan kampungnya, dia harus meninggalkan kotanya, tetapi saat ini dia kembali meyakinkan mereka. Alkitab boleh pernah mencatat seorang nabi tidak disukai atau diakui di kampung halamannya. Benar saudara, Yesus juga sama. Dia pernah
ditolak di kampung halamannya. Maka jangan heran saudara, saya melihat bagaimana Paulus berusaha meyakinkan orang Roma, meyakinkan supaya mereka percaya akan kematian Yesus, akan penebusan Yesus, supaya mereka itu dapat menerima Yesus. Tetapi kali ini dia mencoba menerangkan dosa itu seperti apa. Dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Mereka mencoba berargumen berkata, kalau begitu apakah kelebihan orang Yahudi? Bukankah orang Yahudi adalah bangsa yang terpilih, bangsa yang sudah diberkati oleh Tuhan? Benar. Paulus mencoba memasuki itu dan berkata, memang benar ada hal yang sangat luar biasa, ada hal yang sungguh luar biasa, keuntungan orang-orang Yahudi. Saudara-saudaraku, Paulus dengan hikmat Tuhan, dia mencoba menerangkan satu demi satu supaya mereka menerima bagaimana Yesus adalah Tuhan yang mati untuk dosa manusia. Bagaimana Paulus menerangkan supaya orang-orang Roma mengerti sesungguhnya keselamatan tidak ada di dalam siapapun. Keselamatan tidak didapat oleh perbuatan apapun. Keselamatan tidak didapat oleh sikap apapun. Keselamatan tidak didapat oleh persembahan apapun. Keselamatan tidak didapat oleh apapun, oleh siapapun, oleh bagaimanapun yang ada di bawah kolong langit ini. Saudara-saudaraku, mensikapi inilah Paulus tentu dengan kuat harus berjuang terus supaya dia menyadarkan bahwa orang-orang Roma itu orang-orang pintar, orang-orang intelektual. Tetapi dalam hal itulah Paulus masuk, mencoba seperti apa dia dulu tidak menerima Yesus. Tetapi satu saat dia berjumpa dengan Yesus, maka tadinya dia Saulus, Tuhan ubah menjadi Paulus. Perjumpaan dengan Tuhan membuat satu perubahan yang sangat luar biasa. Perjumpaan dengan Tuhan membuat sesuatu yang luar biasa. Ada hal-hal yang diubah dalam hidup kita. Saudara itu berkata, Pak Pendeta, saya tidak mungkin berjumpa dengan Tuhan. Saya kan orang berdosa. Pak Pendeta, saya tidak mungkin berjumpa dengan Tuhan. Saya dari keluarga orang yang tidak benar. Pak Pendeta, saudara berkata, kami tidak mungkin berjumpa dengan Tuhan karena kami adalah orang-orang biasa. Saudara-saudaraku, demikianlah kasih Tuhan yang sangat luar biasa. Alkitab berkata dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Inilah dasarnya, karena dasar kasih. Kasih itu tidak melihat, kasih itu tidak menimbang, kasih itu tidak mempersoalkan, kasih itu tidak memperhitungkan. Kalau saja karena perhitungan kasih itu dinyatakan, Alkitab mencatat dalam Roma 3:23, semua manusia telah berbuat dosa. Itu artinya berarti kalau Allah bersyarat, kalau keselamatan bersyarat, maka tidak seorang pun yang selamat. Keselamatan tanpa syarat. Tetapi apabila kita telah menerima keselamatan itu, Alkitab katakan kita harus menjalankannya, kita harus mengerjakannya, kita harus membuat keselamatan itu supaya nyata dalam hidup kita, dalam perkataan kita, dalam sikap kita. Saudara, sekali lagi, kalau kasih itu bersyarat,
Kalau kasih itu bersyarat, maka tidak seorang pun yang selamat. Tetapi justru kasih itu mutlak. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara, tidak ada kasih seperti kasih Tuhan Yesus. Itu sebabnya ibadah kita hari ini dengan judul kesetiaan Allah. Itulah yang diperdebatkan oleh orang-orang Yahudi. Kalau saja tidak ada bedanya orang Yahudi dengan yang lain, mengapa kami telah dipilih oleh Tuhan? Saudara-saudaraku, itulah firman Tuhan hari ini mencoba Paulus menerangkan dengan jelas kepada mereka. Dikatakan sini satu, jika demikian apakah kelebihan orang Yahudi dan apa gunanya sunat? Hanya sekali di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada mereka lah dipercayakan firman Allah. Saudara, ada 3 hal yang saya catat. Ada hal yang luar biasa. Pertama, kepada mereka lah dipercayakan firman Allah. Sungguh luar biasa. Tidak ada bangsa yang kepadanya dipercaya firman Tuhan, hanya kepada orang Yahudi. Tapi dengar baik, tidak semua orang Yahudi yang menerima ini. Itulah membuat kabar baik sampai ke seluruh dunia. Itulah membuat kabar baik sampai saat ini boleh ada di tempat ini, di rumah saudara, di keluarga saudara. Kalau saja semua Yahudi menerima firman Tuhan, maka kabar baik ini tidak pernah sampai di rumah saudara saat ini. Kalau saja Yahudi sudah menerima mutlak firman Tuhan, maka kabar baik ini tidak pernah sampai di bangsa-bangsa yang lain. Tetapi itu sebabnya juga Paulus melihat bagaimana dia tidak sedih hati. Paulus sangat berduka. Kenapa? Karena kalau saja bangsa-bangsa lain telah menerima Yesus, kalau saja bangsa-bangsa lain telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kenapa bangsa Yahudi, kenapa orang-orang Roma tidak mau menerima? Itulah sedihnya hati Paulus. Bagaimana tidak sedih? Warganya sendiri tidak menerima keabsolutan Tuhan, tidak menerima bagaimana kuasa ilahi, bagaimana kuasa Tuhan yang menolong manusia. Sebagian mereka masih berpikir tentang hukum Taurat. Memang benar hukum Taurat kalau benar dijalankan bisa selamat. Tetapi itulah sebabnya Tuhan Yesus melihat tidak ada yang sempurna. Hukum Taurat tidak dapat dikerjakan dengan sempurna, sehingga dia harus datang. Sehingga dia harus datang menjelma sebagai manusia, supaya keterbatasan manusia dalam melakukan hukum Taurat itu oleh Yesus sendiri berkata, aku akan menyelesaikannya. Saudara-saudaraku, itu hukum. Apabila si pembuat hukum melihat gagal hukum yang dibuat, maka si pembuat hukum itu dia sendirilah yang harus dapat merombak atau memperbaiki atau menyempurnakan hukum itu. Dia berkata dia datang untuk menyempurnakan hukum Taurat, sehingga manusia tidak lagi fokus pada hukum itu, tetapi manusia dibawa oleh Tuhan supaya mereka mengerti bahwa kasih Tuhan, bahwa kasih Allah telah nyata dalam hidup manusia,
Dia telah mengorbankan anaknya yang tunggal supaya semua manusia diselamatkan. Saudara-saudaraku yang saya kasihi, tentu yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun saudara berada. Keuntungan yang kedua adalah mereka adalah menjadi mereka adalah merupakan bangsa yang diselamatkan oleh Tuhan. Mereka adalah suatu bangsa yang sangat luar biasa. Mereka adalah suatu bangsa yang sangat tidak ada tandingnya. Dikatakan dalam Ulangan 33:29 berkata, Ulangan 33:29 berkata, berbahagialah engkau hai Israel, siapakah yang sama dengan engkau? Suatu bangsa yang ditempatkan oleh Tuhan, perisai pertolongan dan pedang kekayaan. Saudara-saudaraku, sebab itu musuhmu akan tunduk menjilat kepadamu, dan engkau akan berjejak di atas bukit-bukit mereka. Saudara-saudaraku, kehebatan bangsa Yahudi belum ada yang dapat mengalahkannya sampai sekarang. Itu sebabnya banyak orang cemburu, bangsa-bangsa cemburu, dunia cemburu. Kenapa? Karena bangsa ini adalah bangsa pilihan Tuhan. Kalaupun mereka kecil, Alkitab berkata tidak ada satu bangsa, tidak ada satu rumpun, tidak ada satu kekuatan yang dapat mengalahkan mereka. Saudara-saudara, juga dalam Roma 9 dikatakan di sana, Roma 9 ayat 4 dan 5. Roma 9. Ini yang ketiga. Roma 9 ayat 4 dan 5. Sebab mereka adalah orang Israel, mereka telah diangkat menjadi anak, dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian dan hukum Taurat dan ibadah dan janji-janji. Mereka adalah keturunan bapa leluhur yang menurunkan Mesias ke dalam keadaannya sebagaimana manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Hal yang ketiga adalah mereka anak. Saudara, contoh yang gamblang. Misalnya saudara memiliki anak 5, lalu anakmu yang ketiga nakal. Sekali lagi, ini contoh yang sangat gampang dimengerti. Jika saudara memiliki anak 5, lalu anak pertama, kedua, ke-5 baik, lalu anak yang ketiga bandel. Pertanyaannya adalah, bisakah saudara berkata anak nomor 3 tidak anakku? Atau bisakah saudara berkata bahwa anak nomor 3 tidak ikut ahli waris? Tidak bisa.
bagaimanapun nakalnya, bagaimanapun bandalnya, bagaimanapun anak yang nomor 3, dia tetap anak dan dia tetap ahli waris. Saudara-saudaraku, memang dikatakan Israel adalah bangsa yang tegang teguh. Saudara, tetapi janji tak bisa diubah. Tetapi kesetiaan Allah tidak bisa diubah. Sekali dia berucap, tidak bisa diubah. Itu sebabnya saudaraku, dikatakan tadi yang ketiga, mereka adalah anak. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, saudara mungkin masih mengingat pada peristiwa lahirnya Ishak. Saya tidak katakan yang lain. Ishak itu adalah anak janji. Meskipun Ismail lahir lebih dulu, meskipun Ismail lahir lebih awal, tetapi kita berkata anak janji adalah Ishak. Itu sebabnya semua warisan yang dimiliki oleh Abraham turun kepada Ishak. Saudara-saudara terkasih, janji ini yang membuat semua bangsa-bangsa cemburu. Kita sudah melihat dunia ini, kalaupun banyak yang besar, dunia ini walaupun banyak yang menyatakan dirinya hebat, kuat, besar, tetapi Israel, kalaupun dia kecil, dia tak pernah terkalahkan. Apa rahasianya? Hanya satu: kesetiaan Allah tidak bisa diubah. Israel sudah dijanjikan. Tadi pertama, kepada mereka lah firman Tuhan disampaikan. Kedua, mereka adalah bangsa yang diurapi. Ketiga, mereka adalah anak. Tiga hal ini adalah suatu hal yang luar biasa. Tetapi di negara baik hari ini, itu sebabnya Paulus mencoba menerangkan ini kepada Roma, supaya Roma menerima bagaimana Yesus itu adalah Tuhan yang mengasihi manusia. Sulit memang menerima, apalagi Yesus itu dilahirkan dari keluarga yang sederhana. Meskipun Tuhan hanya meminjam. Ada orang berkata, mengapa orang Kristen punya anak Allah? Saya tertarik sedikit supaya kita semua boleh mengerti. Kalau orang berkata anak kunci, apakah kunci pernah beranak? Kalau orang berkata anak Medan, apakah Medan pernah beranak? Tapi itulah sebutan. Saudara-saudaraku, jangan pernah marah kalau ada orang mencoba mencibir, mengolok, membuli saudara. Harus bangga. Semua bangsa di dunia mencoba mengecilkan Israel. Semua bangsa di dunia mencoba menyerbu Israel. Tetapi karena keteguhan
Olehnya saudara-saudaraku, khususnya anak-anak muda yang saya kasihi, sekali engkau telah menerima Yesus sebagai Tuhanmu, sekali engkau telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhanmu, jangan pernah berubah, jangan pernah bergeser. Meskipun mungkin sekarang keadaan sulit, mungkin kamu harus diancam di PHK, mungkin kamu harus diancam harus keluar, atau mungkin karirmu terhambat, atau mungkin karirmu tidak diangkat, atau mungkin kamu sulit mendapatkan pekerjaan. Dengar baik, Alkitab berkata dalam Muslimah, berbahagialah engkau jika karena kamu mengalami aniaya. Saudara, sekali lagi, berbahagialah engkau jika karena kata Tuhan, engkau mengalami aniaya, penderitaan. Saudara-saudaraku, dunia ini akan berakhir. Ini sudah tanda. Saya kata saudara, ini sudah tanda-tanda kedatangan Tuhan sudah semakin nyata. Tuhan tidak pernah berubah, tetap komitmen pada perkataannya. Dia berkata bahwa akan datang saatnya, bahwa akan datang saatnya dunia ini akan lenyap dengan segala apa yang ada di dalamnya. Olehnya saudara, sekali lagi, di mana saudara sedang dengarkan firman Tuhan ini, satu hal yang saya katakan kepada saudara, ingat pesan hari ini, engkau adalah anak. Amin. Amin. Engkau adalah ahli waris. Engkau adalah anak janji. Pegang pokok ini. Mengapa Ishak yang dikorbankan? Mengapa Ishak yang akan dikorbankan? Bukan yang lain. Karena anak janjilah yang harus menerima. Alkitab berkata, jika engkau ikut Yesus, engkau harus sangkal diri, engkau harus pikul salib, dan engkau harus ikut Tuhan setiap hari. Itulah ciri anak Tuhan. Anak tidak boleh keluar dari bapaknya. Anak tidak boleh keluar dari tanggung jawab bapaknya. Jika engkau berkata Yesus adalah Allahmu, Dia adalah Tuhanmu, maka engkau harus bertanggung jawab, ikut Dia setiap hari. Tapi dengar baik, apakah upah kita? Upahmu sudah menanti. Alkitab berkata, jika karena aku, kata Tuhan, jika karena aku kamu mati, kamu akan mendapatkannya kembali. Sebenarnya dia berkata, akulah kebangkitan dan kehidupan. Barang siapa mati dalam Tuhan, tapi dia percaya, dia akan hidup kembali. Saudara-saudaraku, tidak selamanya kita menderita. Dunia ini memang adalah tempat kita menderita. Tetapi dengar baik saudaraku, kalaupun dunia itu tempat kita menderita, perlu catat. Untuk itulah Yesus datang. Aku datang untuk memberimu hidup. Aku datang untuk memberimu kelimpahan. Aku datang untuk memberimu jaminan keselamatan. Lalu saudara, yang kedua, itu ayatnya yang ke-5 dan ke-6 dalam Roma 3 tadi. Tetapi jika ketidakbenaran kita
menunjukkan kebenaran Allah. Apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika ia menampakkan mukanya, sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Saudaraku, kita sedang dalam Kejadian 12. Kejadian 12 ayatnya yang ketiga. Kejadian 12 ayat yang ketiga. Kejadian 12 ayat yang ketiga. Kejadian 12 ayatnya yang ketiga. Coba baca bersama-sama ya. 1, 2, ya. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkah. Saudara-saudaraku, luar biasa. Itu sebab saudara katakan ini sangat luar biasa. Siapa yang memberkati Israel akan diberkati, dan siapa yang mengutuk Israel akan dikutuki. Saudara, keadilan Tuhan tidak pernah berubah. Itu sebabnya saudaraku, saya tidak mencoba menghubungkan pandemi sekarang yang terjadi, tetapi mari kita membaca, analisa, perhatikan. Ingat kisah Israel waktu diperbudak di Mesir. Tuhan begitu unik, begitu mudah menggoncang hati Firaun. Hanya menghadirkan satu tulas saja, Firaun sudah bingung. Tetapi saudara-saudaraku, sekali lagi saya tidak menghubung-hubungkan apa yang sekarang melanda dunia ini. Biarlah lewat firman Tuhan hari ini hatimu Tuhan jamah. Biarlah lewat firman Tuhan hari ini hatimu mencoba, hatimu terhibur. Biarlah lewat firman Tuhan hari ini imanmu dikuatkan bahwa kamu adalah umat pilihan Tuhan. Amin. Pilihan Tuhan tidak mungkin Tuhan biarkan. Pilihan Tuhan tidak mungkin Tuhan tidak perhatikan. Hanya saja sudah berkata, Pak Pendeta, kami lapar. Pak Pendeta, kami sudah di PHK. Pak Pendeta, kami sudah tidak bekerja. Dengar baik hari ini. Bapak yang jahat saja, bapak yang jahat saja tidak membiarkan anaknya kelaparan. Mari pegang kopi ini. Bapak yang jahat saja di dunia ini, kata kita, tidak memberikan ular kepada anaknya yang minta roti. Artinya bapak di dunia ini saja tidak pernah membiarkan anaknya mati kelaparan. Apalagi bapakmu yang di surga, dia ikut merasakan apa yang kamu rasakan. Dia ikut merasakan apa yang kamu derita. Hanya dia minta tetap stay at home, tetap berjaga, tetap dengar suara pemerintah, tetap dengar suara Tuhan, karena pemerintah adalah alat Tuhan. Sama seperti
Israel waktu itu pada tulah ke-10 dikatakan di sana bahwa semua masuk rumah dan oleskanlah darah anak domba di setiap bubung atas rumahmu dan kedua tiang rumahmu, maka tidak ada satupun malaikat atau apapun yang bisa masuk ke rumahmu. Pertanyaannya adalah, adakah musibah? Ada. Adakah petaka? Ada. Adakah persoalan? Ada. Tetapi ketika engkau dengarkan Tuhan, sekali lagi saya ulang, ketika engkau mendengarkan suara Tuhan, Tuhan bilang, masuklah ke rumahmu, kuncilah rumahmu, dan oleskanlah darah domba di atas hubungan rumahmu dan tiang rumahmu itu. Maka ketika malaikat maut datang, maka ketika melihat darah domba itu, dia akan melewatinya, dia akan melewatkannya. Namanya Passover, terlewatkan. Itulah Paskah. Kita baru merayakan Paskah 2 minggu yang lalu. Saya percaya tidak kebetulan keadaan sekarang ini ada pas di tengah-tengah Paskah. Supaya kenapa? Supaya semua orang percaya. Supaya kenapa? Supaya semua anak Tuhan. Supaya kenapa? Supaya semua kita yang percaya Tuhan Yesus memahami Tuhan tidak membiarkanmu. Tuhan tidak membiarkanmu mengalami hal itu, asalkan engkau mau seturut dengan protokol yang sekarang dibuat oleh pemerintah. Pemerintah itu adalah alat Tuhan. Pemerintah itu juga dipakai Tuhan. Alkitab berkata, pemerintahlah hamba Tuhan yang sah. Dia memegang satu pedang untuk menghukum apabila ada yang salah. Kita bukan takut, kita bukan tidak percaya, tetapi ada saatnya, tetapi ada saat-saat tertentu. Ketika maut itu mau datang, Tuhan katakan, masuk ke rumahmu, kunci rumahmu. Supaya kenapa? Supaya ada Passover, supaya terlewatkanlah mara bahaya itu. Olehnya saya mengajak semua jemaat, bertahanlah sebentar. Bertahanlah sebentar. Tuhan kita Yesus Kristus sudah mati untuk itu. Tuhan kita Yesus Kristus sudah mati untuk itu. Dan dia berjanji, dia ikut merasakan apa yang kamu rasakan. Dia ikut merasakan apa yang kau alami. Ingat engkau anak. Ingat engkau alias. Terakhir, ayat 8. Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih diyakini bagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang-orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat jahat supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukum. Saudaraku, dosa manusia itu semakin memperjelas hukuman Allah. Dosa manusia itu semakin jelas menunjukkan kuasa Allah dalam kemuliaan yang besar. Ingat Sodom dan Gomora. Waktu itu Abraham mencoba lunakkan hati Tuhan. Dia coba berargumen dengan Tuhan.
ketika didengar bahwa Sodom Gomora mau ditunggang balikan karena dosa Sodom yang luar biasa. Tetapi itu orang berkata, kalau ada 50 orang, apakah Tuhan tega membinasakan kota itu? Tuhan bilang tidak. Saudara-saudara, ada hal yang luar biasa di sana. Sampai terakhir dibilang, kalau hanya 5, bagaimana Tuhan? Juga tidak. Berarti boleh ingat kembali, hanya berapa yang benar di sana? Ada yang ingat? Hanya berapa yang benar? Berapa yang selamat tentang Sodom Gomora? Halo? Halo? Berapa yang benar? Berapa yang selamat? Hanya 3. Kurang dari 5. Kalau ada 5, kata Tuhan nih, tidak akan ditenggelamkan Sodom. Olehnya saudara-saudara dengar baik, Indonesia ada 270 juta. Haleluya. 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 Indonesia ada 270 juta jiwa lebih. Saya percaya Indonesia pasti Tuhan selamatkan. Haleluya. Haleluya. Kalau saja Sodom yang kecil hanya 5 saja benar, Tuhan takkan tunggang balikan. Soalnya sekali lagi, kalau saja Sodom ada 5 yang benar, tidak Tuhan tunggang balikan. Tetapi hanya ada 3. Siapa itu? Lot dan kedua putrinya. Tadinya istri Lot ikut keluar, tetapi sudah Tuhan bilang tidak boleh menoleh ke belakang. Halo, tidak boleh menoleh ke belakang. Lihat, ada syarat keselamatan. Saudara sekali lagi, ada syarat keselamatan. Tidak boleh menoleh ke belakang. Haleluya. Itu sebabnya saudara-saudaraku yang telah terima Yesus, jangan lagi pernah kau lepas. Jangan lagi pernah kau menoleh ke belakang. Jika engkau sekali sudah menerima Yesus, maka pegang kokoh sampai akhir hidup. Istri Lot menoleh ke belakang, dia menjadi tiang darah. Tuhan adil. Tuhan bukan tidak memberitahukan. Tuhan katakan, hei Lot, bawa anakmu, bawa istrimu, dan jangan pernah menoleh ke belakang. Tetapi Lot dan kedua anaknya mendengar firman Tuhan. Amin. Amin, saudara. Tetapi Lot dan kedua anaknya mendengar firman Tuhan. Saya istri Lot. Dia menoleh ke belakang. Kenapa? Dia tidak taat kepada firman. Seolah sekali lagi, kenapa kita disuruh stay at home? Supaya mara bahaya yang sekarang ada di dunia ini, supaya mara bahaya yang sekarang ada mengancam dunia ini terlewatkan. Bukan tidak bisa Tuhan membela istri Lot, tetapi Tuhan sudah bilang jangan menoleh ke belakang. Itu peraturan. Bukan tidak bisa Hawa dan Adam Tuhan selamatkan, tapi peraturan berkata, hai Adam, hai Hawa, semua buah ini boleh kau makan kecuali satu. Hanya Tuhan tetap harus setia pada komitmennya. Saudaraku, dosa itu semakin memperjelas kuasa Tuhan dalam kemuliaan. Saudara-saudaraku puji Tuhan, saya boleh sini simpulkan ada 6
hal. Boleh catat saudaraku, saudara boleh pegang nanti di rumah. Pertama, Tuhan adalah kasih. Kasih menutupi banyak dosa. Hari-hari ini Tuhan mencoba membuatmu supaya mulai praktek dalam kasih. Jika engkau tidak mampu, jika engkau tidak bisa menolong orang lain, saudara coba bentuk kasihmu adalah coba pikirkan dia, coba telepon dia, coba hubungi dia atau tidak, doakan ke Tuhan supaya Tuhan itu membuka jalan bagi orang itu. Kedua, Allah itu adalah setia. Saudara kan tadi, sekali Tuhan berucap tidak pernah gagal. Kalau Israel bandel, tapi karena sudah Tuhan bilang dia adalah ahli waris, dia adalah anak, dia adalah bangsa yang durapi, tak bisa berubah. Ketiga, hukuman dari Tuhan itu adalah bentuk kasih sayang dari Tuhan. Wahyu berkata ayat 3 pasal 3:20, anak yang kukasihi akan kutegur dan kuajar. Oleh karenanya bertobatlah dan serahkan diri. Jadi tidak ada orang tua yang membiarkan anaknya bandel. Tetapi kalau orang tua yang baik, jika anaknya bandel atau nakal, pasti ditegur, pasti dipukul. Jadi hukuman itu adalah bentuk kasih dari Tuhan. Mari sekarang kita coba periksa kembali. Kalau virus ini sekarang merebak, mulai kita belajar di mana kekurangan kita. Tidak perlu melihat orang lain. Sekarang semua harus sadar. Tidak perlu melihat kesalahan orang lain. Tetapi sekarang mari belajar periksa hidupmu. Di mana kelemahanmu, di mana kekuranganmu. Itu yang perlu. Kenapa? Karena setiap kita yang menyadari kelemahannya, kekurangannya, di sana ada keselamatan dengan baik. 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika engkau mengaku dosamu, maka Allah setia dan adil, sehingga dia akan mengampunimu, bahkan menyucikanmu dari segala kejahatan. Jadi lihat, peristiwa sekarang ini harus membuat kita sadar, di mana kekuranganku, mari koreksi. Supaya kenapa? Supaya Tuhan mengampuni. Kedua, supaya Tuhan menyuci. Ketiga, supaya Tuhan menyelamatkan. Ada 3 rumus. Pertama, kita dibenarkan. Kalau kamu mengaku, kamu dibenarkan. Kedua, kita diperdamaikan. Ketika kita mengaku, maka ada satu sikap dan hati diperdamaikan. Ketiga, ketika kita mengaku, kita disucikan, keselamatan terjadi. Dibenarkan karena mengaku, diperdamaikan karena mengaku, disucikan karena mengaku. Luar biasa. Yang keempat, kelebihan Yahudi bukan saudara bentar. Kelebihan Yahudi bukan karena kebaikan mereka, tetapi karena janji. Catat ini. Kebaikan, kelebihan Yahudi adalah bukan karena kebaikan, tapi karena janji. Jadi, sekali engkau sudah terima janji Tuhan, jangan lepaskan lagi. Anak-anak muda khususnya,
Jangan pernah berubah pikiran. Jangan gara-gara perempuan, jangan gara-gara laki-laki, jangan gara-gara pekerjaan engkau melepaskan imanmu. Ingat itu. Yang kelima, jangan pernah hubungkan dosa dengan Tuhan. Dosa adalah dosa, Tuhan adalah Tuhan. Jadi lihat, ini sudah ada hukumnya. Upah dosa adalah maut, kasih karunia menyelamatkan. Lihat ini. Ini jelas. Upah dosa adalah maut, tidak bisa dibantah. Tapi lihat juga, kasih karunia menyelamatkan juga tidak bisa diubah. Kalau begini, akui dosa, datang pada Yesus. Mengatakan kamu dibenarkan, diperdamaikan, diselamatkan. Yang terakhir, mengaku dosa. Kita sudah tadi mengaku dosa. Puji Tuhan, saya percaya minggu ini kita telah berkati luar biasa. Kenapa? Tuhan bawa kita kepada Israel. Saudara-saudaraku, sekali lagi kita juga bisa percaya, bisa yakin kita adalah umat pilihan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sudah berjanji kematiannya bukan hanya untuk orang Yahudi, tapi kematiannya untuk dunia. Amin. Berarti kesempatan bagimu, bagiku, bagi setiap orang, barang siapa percaya kepadanya dan mengaku Yesus adalah Tuhan, maka diselamatkan. Di banyak kepercayaan yang lain, memang benar Yesus diakui, tapi hanya sebagai nabi. Tapi Alkitab berkata, Yesus adalah Tuhan dan juru selamat dunia. Amin. Dia terlebih besar. Semua kita menyembah kepada Tuhan supaya firman Tuhan ini menjadi rema bagi hidup kita. Dia terlebih besar. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman. Haleluya. Semoga menyembah Tuhan. Katakan dia
melepaskan, yang sanggup menolong, yang sanggup memulihkan, yang sanggup menyembuhkan. Alkitab berkata, di salib telah dibakukan segala sakitmu. Dia tertikam oleh karena pemberontakanmu. Dia mati oleh karena dosa-dosa kita. Padahal kita mengira dia dengan tulah, tapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Terakhir dia berkata, Bapa, sudah selesai. Artinya dia sudah selesai menanggung semua dosa. Mari Bapak Ibu Saudara, dimanapun menyaksikan firman Tuhan ini, katakan dalam hatimu, dia terlebih besar. Amin. Haleluya. Dia di akhir firman-Mu ini, izinkan hamba-Mu menaikkan doa syafaat. Pertama, jadikan kami anak-Mu Tuhan, ahli waris kerajaan. Kami umat-Mu yang telah ditebus oleh-Mu. Tidak ada lagi yang dapat pisahkan kami dari-Mu Tuhan. Kalaupun sekarang kami menderita, kalaupun kami sekarang tidak seperti biasanya, tetapi janji-Mu Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Immanuel bagi kami, Roh Kudus, Roh Kudus yang baik. Hamba berdoa saat ini, dimanapun umat-Mu, kuatkan mereka, hiburkan mereka. Jika ada mereka Tuhan yang mungkin sudah tidak bisa makan, Tuhan, ini waktunya
Teguhkan iman mereka agar mereka datang kepadamu Tuhan. Sebab firman-Mu berkata, manusia hidup bukan oleh karena roti saja, tapi oleh setiap firman Tuhan Yesus. Roh Kudus, bawa mereka percaya dengan firman-Mu. Doaku Tuhan, Engkau tidak kurang metode menolong mereka. Doaku Tuhan, hanya satu, kuatkan mereka untuk tidak meninggalkan-Mu. Aku percaya Tuhan punya cara menolong mereka. Aku yakin Tuhan, Tuhan adalah Tuhan yang bisa berbuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yesus, tolong mereka. Hamba-Mu tak bisa mengunjungi mereka. Hamba-Mu terbatas mengunjungi mereka Tuhan. Tapi lewat doa ini Bapa, mohon Roh Kudus, benarkanlah semua jemaat-Mu. Perdamaikanlah mereka dan selamatkanlah mereka. Demikian Tuhan kami berdoa untuk pemirsa yang mungkin hamba tidak kenal mereka Tuhan, tapi dalam firman Tuhan ini mereka telah diberkati oleh-Mu Tuhan. Dimanapun mereka menyaksikan tayangan ini, mungkin mereka ada di Batam, di Medan, di Pekanbaru, di Kalimantan, dimanapun Tuhan seluruh Indonesia. Ku berdoa bagi mereka Tuhan, teguhkan iman mereka, kuatkan mereka Tuhan, agar mereka tetap percaya kepada-Mu. Kuduskanlah kami semua, sucikan kami semua, basuh kami dengan darah-Mu, dan tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Setiap rumah-rumah kami, setiap rumah-rumah jemaat-Mu, balurilah Tuhan dengan darah-Mu. Tuhan tolong setiap pintu-pintu rumah jemaat-Mu, tiap-tiap pintu rumah jemaat-Mu, laburi dengan darah-Mu Tuhan, sehingga virus corona tidak bisa masuk ke rumah mereka. Dan jika mungkin ada keluarga terpaksa keluar bekerja, terpaksa keluar mencari nafkah, mungkin mereka terkena Tuhan di luar sana, tetapi sampai di pintu rumah mereka, corona sudah gugur, corona lenyap, tidak bisa masuk ke rumah, sehingga seisi rumah mereka diberkati oleh Tuhan. Dan siapapun mereka tidak bisa terpapar Tuhan. Kuasa darah-Mu yang telah kami makan dan minum setiap bulan. Kemarin Jumat Agung kami telah makan minum dengan darah-Mu. Tuhan, aku percaya kuasa itu juga lah yang menolak segala kuasa yang lain. Kuasa darah-Mu, kuasa tubuh dan darah-Mu Tuhan, akan membuat tubuh kami kuat dan rohani kami kuat melawan virus corona. Tuhan, jika ada tubuh yang lemah, biar-Mu menyembuhkan mereka. Tuhan, terima kasih. Khusus Tuhan bagi Bapak Joko Widodo dan Bapak Ma'ruf Amin. Tuhan, bungkus, Tuhan tutup dengan kuasa darah-Mu Tuhan.
darahmu tercurah untuk dunia ini. Darahmu tercurah untuk dunia. Maka Tuhan, mereka adalah pemimpin bangsa kami. Tutup dengan darahmu seluruh tentara, polisi yang mereka ikut berjuang membantu tenaga medis. Tuhan juga tutup dengan darahmu Tuhan. Para dokter, suster, bidan, para tenaga-tenaga sukarelawan yang ikut membantu mengurus orang yang terpapar Tuhan. Bapak hamba berdoa, tolong mereka Tuhan, bungkus dengan darah-Mu. Darah Yesus menolong mereka. Dan bagi yang sudah terpapar Tuhan, Tuhan kunjungi mereka, selamatkan mereka Tuhan, kasih mereka Tuhan. Dan bagi yang sudah meninggal dunia, hiburkanlah setiap keluarga agar mereka tidak tertuduh Tuhan. Bapak, aku berdoa bagi keluarga yang ditinggal, hiburkan mereka. Mereka sedih Tuhan, tidak bisa mengantarkan jenazah itu. Tuhan tolong mereka hiburkan agar mereka tidak tertuduh, tidak terdakwa Tuhan. Tapi mereka mau sadar, mau datang kepada Yesus, sebab hanya Yesus juru selamat. Tidak ada satu pun juru selamat, hanya Yesus Kristus Tuhan, juru selamat manusia. Tuhan terima kasih. Bapak, seluruh persembahan kami yang sudah kami persembahkan hari ini, baik pun jemaatmu di rumah kami masing-masing, Tuhan berkati dalam mereka. Tuhan, itu nanti minggu yang terakhir Tuhan, kami harus mengembalikan beli sebagai bukti kami anak-anak Tuhan yang taat. Tuhan, apalah arti semua uang kami, sebab uang tidak bisa menolong kami. Tuhan, ini waktunya sadarkan semua jemaatmu, hamba-hamba, bahwa uang tidak bisa menolong. Hanya Tuhan yang bisa menolong kami. Olehnya Tuhan, Alkitab dengan tegas mengajarkan kami, yang bagian raja kami harus serahkan pada raja, yang bagian Lewi kami harus serahkan pada Lewi, yang bagian pemimpin-pemimpin kami harus serahkan pada pemimpin, yang bagian kami adalah untuk kami kelola. Tuhan Yesus, terima kasih. Ini doa hamba-Mu. Saudara-saudara, mari angkat hati dan terima daripada Tuhan. Janji setia Tuhan, maka turunlah kiranya anugerah yang besar oleh Bapa yang di surga, dan cinta kasih yang sempurna oleh Yesus Kristus yang sudah mati, bangkit dan naik ke surga, dan Dia akan datang kembali untuk menyambut kita, supaya di mana Dia berada, kita berada di sana. Dan persekutuan Roh Kudus yang menjadi parakletos bagi kita, menyertai kita mulai hari ini, besok, lusa, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, terima kasih. Bapak,
hari Minggu. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Haleluya. Shalom saudara, dimanapun saudara berada, kami meminta agar saudara mendukung pekerjaan Tuhan. Olehnya sekali lagi, bantu kami, tolong kami, like dan subscribe. Kami mohon, dengan saudara sudah melakukannya, saudara sudah ikut untuk pekerjaan Tuhan ini. Haleluya. Shalom.